Segalanya gelap di kejauhan, sementara cahaya lembut memancar dari hadapannya. Esensi spiritual yang pekat melonjak, cahaya warna-warni beriak seperti air. Tempat ini sangat sakral dan ilahi. Bunga bertebaran, kelopak bunga berkilauan berjatuhan lembut di sepanjang tempat ini, bersinar dengan cahaya suci. Keharuman tercium di tempat ini, dan gelombang kekuatan hidup yang melimpah bisa dirasakan. Selain itu, energi abadi berwarna putih bersih ada di mana-mana, mengelilingi tempat ini. Saat Sihao berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia bisa mendengar desahan makhluk abadi sejati, seolah-olah 100 dunia reinkarnasi telah dialami. Seolah-olah dia menyaksikan perubahan immortal ancien. Dia benar-benar diam. Perasaan seperti ini sangat aneh. Saat itu juga, dia melihat ratusan dan ribuan pemandangan. Ada beberapa makhluk, beberapa tumbuhan, dan beberapa adegan pertempuran. Dalam keadaan linglung, dia melihat langit diwarnai merah. Para ahli yang kuat turun dari dunia luar, menghantam bumi yang besar, darah mereka mewarnai gunung dan sungai menjadi merah. Ada kaisar yang jatuh, keberadaan tabu menghilang, Sihao berkata dengan lembut, seolah dia tenggelam dalam mimpi. Dia melihat pemandangan ini, tidak merasa kaget, tapi agak mati rasa. Itu hanyalah adegan sisa, namun itu sudah cukup untuk berbicara tentang kekejaman selama tahun-tahun terakhir immortal ancien. Siapa musuhnya? Dia menatap ribuan adegan. Namun, dia hanya melihat pendahulunya layu, tidak pernah melihat musuh muncul di 9 langit di atas. Satu-satunya hal yang tersisa untuk generasi selanjutnya hanyalah adegan kekalahan. Kemudian, dia melihat benua tak berbatas yang tertahan di kosmos hancur. Anehnya, Sihao tidak merasakan kesedihan atau kesedihan yang mendalam. Adegan sisa ini muncul satu demi satu, hanya memberikan perasaan kesepian dan sunyi. Sangat tenang, tidak terburu-buru atau terlalu lambat. Namun, Sihao merasakan semacam emosi yang tersembunyi. Itu adalah keputusasaan. Ini adalah pecahan-pecahan rusak yang ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Mereka tidak tega mengatakan yang sebenarnya, takut orang-orang setelah mereka akan putus asa. Di era yang hebat itu, orang-orang itu dikalahkan sepenuhnya. Orang yang meninggalkan jejak ini merasakan ketidakberdayaan, perasaan frustasi yang mendalam, tidak ada sedikit pun harapan yang terlihat. Inilah yang dialami Sihao. Telapak tangan emas yang memancarkan energi Dao abadi perlahan berlalu, menghapus semua pemandangan. Hal ini terutama terjadi menjelang akhir di mana tidak ada satupun adegan yang dapat dilihat dengan jelas, seolah-olah tidak tega membiarkan orang-orang setelahnya melihatnya. Apa yang ingin dia tinggalkan untuk generasi selanjutnya? Semuanya terhapus sekaligus. Jejak yang rusak itu, sambil menghela nafas, menghilang. Ketika Sihao bisa merasakan bahwa itu memancarkan sejenis emosi, emosi itu datang dengan lembut, sangat sedih, penuh keputusasaan, tidak ada cahaya fajar yang terlihat. Daripada merasa putus asa, lebih baik cuek. Dunia demi dunia, era besar demi era besar berlanjut dengan cara yang kacau. Sihao samar-samar mendengar suara seperti ini. Setelah menenangkan diri, Sihao merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kesedihan macam apa ini, yang membuat orang yang selamat dari era besar terakhir jatuh ke kondisi ini, percaya bahwa lebih baik orang-orang setelahnya tidak mengetahuinya. Hening, tanpa suara, bunga berguguran redup, cahaya keberuntungan berangsur-angsur menghilang. Energi abadi juga tersebar, berubah menjadi untayan demi untayan kabut abu-abu. Adapun awan warna-warni yang penuh keberuntungan dan damai, semuanya menjadi tidak bernyawa. Bintang bergerak, waktu berubah, tempat ini seakan mengalami reinkarnasi, segalanya berubah. Sihao tidak mengatakan apapun, diam-diam mengalami semuanya. Lebih baik tidak tahu apa-apa, pemikiran seperti ini terlalu menakutkan. Saya ingin tahu. Mengapa, kata Sihao. Di depan, bintik-bintik warna cerah semuanya menghilang, hanya menyisakan dinding batu gelap, serta beberapa ukiran. Itu persis seperti pemandangan yang baru saja dia lihat.
Dia dengan hati-hati merasakannya, dengan serius merenungkannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa melihat apapun. Inikah keberuntungan alami yang tertinggal di Immortal Ancient? Lelucon yang luar biasa. Xiao tidak mendapatkan apapun di sini, berakhir dengan tangan kosong. Apa manfaat adegan itu baginya? Kultivasi atau pemahaman apa? Yang ada hanya jenis penghitungan ulang moderat. Tidak ada dorongan untuk generasi selanjutnya, tidak ada bimbingan, yang ada hanya perasaan putus asa. Xiao mengamati dinding batu. Tempat ini memang tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Mengapa? Dia berteriak lagi. Kelopak bunga dao abadi terbuka 3000 kali, semuanya agar dia bisa datang ke sini untuk melihat dinding batu ini. Setelah mengerahkan kekuatan sebesar itu, kesimpulannya sangat mengecewakan. Sebuah dinding terbentang di hadapannya. Menjemukan, kuno, menghentikan jalannya di depan. Pengecut. Xiao hanya mengucapkan kata ini. Ini adalah evaluasinya terhadap orang yang meninggalkan jejak ini. Dia sangat marah. Dia membantai di sini, namun yang dia lihat adalah kesimpulan seperti ini. Apakah dia akan berbalik sekarang? Ikuti jalan kembali? Hanya saja, bagaimana dia bisa pasrah menyerah seperti ini? 3 helai energi abadi di sekitar tubuhnya bergema, melonjak di sini. Mereka berteriak seperti 3 naga sejati, bergegas menuju tembok itu. Hong! Tabrakan dahsyat terdengar, energi abadi melonjak. Dia ingin menerobos tembok ini. Tidak ada alasan untuk ini. Semua orang tahu bahwa ini adalah tempat utama keberuntungan alam tertinggal di sini. Tubuh Xiao bersinar, kekuatan magis melonjak. Dia membuka mata langitnya, dengan hati-hati menatap dinding ini, ingin menembusnya. Setelah sekian lama berlalu, dia sepertinya mendapat ilusi bahwa ada sesuatu di balik tembok ini. Apakah itu masalahnya? Tembok keputusasaan menghalangi jalan, meninggalkan jalan kecil bagi mereka yang tidak menyerah. Meskipun mereka tidak menjaga generasi selanjutnya dengan baik, masih ada sedikit harapan. Xiao berkata dengan lembut. Dia menggabungkan legenda Immortal Ancient, keberuntungan alam terbesar, dan perasaan putus asa di tempat ini, menyadari sesuatu. Hong! Dia mengambil tindakan, mengacungkan tinjunya, mengirimkannya ke dinding ini. Jalannya terbentang di depan. Sekarang setelah dia mencapai tempat ini, dia tidak bisa kembali. Dia harus melihatnya, apapun yang terjadi, lihat sendiri. Mungkin tembok ini sudah meramalkan bahwa sekeras apapun dia berusaha, pada akhirnya akan tetap seperti zaman besar yang lalu. Namun, Xiao tidak peduli dengan hal itu saat ini. Hal-hal itu terlalu jauh, melibatkan terlalu banyak, levelnya terlalu tinggi. Saat ini, dia hanya ingin menjadi lebih kuat dan menempuh jalannya sendiri. Ketika saatnya tiba ketika dia memiliki kualifikasi, dia akan kembali untuk memahami dan menguraikan segalanya. Saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah melihat keberuntungan alami terakhir dari Immortal Ancient. Untaian energi abadi berputar, mendarat di dinding. Gelombang kekuatan lembut mendorongnya keluar. Serangan paling kuat. Xiao berteriak, menggunakan semua jenis teknik yang berharga. Seni surga ke-8 ke-9 beroperasi, tinjunya membentur dinding dengan suara honglong. 3 helai energi abadi meresap di udara, seolah-olah mereka telah mengkonfirmasi sesuatu, memperoleh pengakuan. Dinding itu retak terbuka dengan suara kaca. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul. Pada saat ini, gelombang kesedihan, kemarahan, dan keterkejutan menyelimuti udara, kini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Xiao tidak memperhatikannya, langsung melangkah masuk, berjalan melewati dinding keputusasaan. Benar saja, dia melihat tangga yang terbuat dari bintang satu demi satu. Ini sungguh mengejutkan. Tangga ini terlalu misterius, setiap langkahnya terbuat dari 9 bintang, disempurnakan, dikecilkan oleh seseorang. Dia benar-benar bisa merasakannya. Ini adalah bintang-bintang besar di kosmos. Ini sungguh mengerikan. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki orang di masa lalu itu, bahkan jalan paling sederhana pun bisa seperti ini. Itu benar-benar membuat seseorang terkagum-kagum. Xiao menaiki tangga, di sekelilingnya tidak ada apa-apa. Tidak ada akhir, hanya tangga menuju keabadian dan ujung yang tidak diketahui. Pandangannya dalam, sangat tegas. Dia berjalan ke depan.
Segera setelah itu, energi kacau memenuhi udara. Materi muncul di ruang ini, dan tangga ini seolah-olah terhubung ke tempat yang lebih tinggi, membuat tempat ini terlihat jauh dan dalam. Siha merasakan kesalahpahaman bahwa setiap langkah sepertinya melintasi masa lalu dan masa kini, seolah-olah dia bergerak melalui dunia besar satu demi satu. Itu memberinya perasaan berdebar-debar. Kemana dia pergi? Tiba-tiba muncul angin kencang. Ia pun melihat hamparan bintang. Dalam ketiadaan, bintang-bintang besar menghiasi tempat ini satu demi satu. Dia sepertinya mencapai kosmos melalui tangga ini. Angin surgawi menyapu. Segera setelah itu, Sihao terkejut. Saat angin bertiup kencang, beberapa bintang hancur, menjadi redup, hancur di luar tangga. Hanya tangganya yang tenang. Ini terlalu menakutkan dan aneh. Sihao tidak tahu jalan macam apa ini atau kemana tujuannya. Baru kemudian, setelah berjalan selama bertahun-tahun, barulah dia mencapai akhir. Masih ada 9 langkah terakhir. Sihao terkejut. Saat dia menaiki anak tangga pertama, dia merasa seolah-olah dia telah melewati lapisan surga. Begitu saja, lanjutnya, langkah pertama, kedua, ketiga. Saat mencapai langkah ke-9, Sihao merasa pusing. Perasaan seperti ini terlalu aneh. Dia sepertinya berhasil melewati 9 langit, tiba di alam semesta setelahnya. Ketika dia melihat ke belakang, tidak ada apapun di belakangnya. Dia hanya bisa maju. Mungkinkah aku benar-benar sampai di atas 9 langit? Jiwa Sihao bergetar. Di atas 9 langit, awan dan kabut beterbangan, aura dao abadi memenuhi udara. Namun, selain itu, tidak ada apapun yang kosong dan kosong. Hanya bisa bergerak maju. Sihao bergerak, telapak kakinya menginjak anak tangga ke-9, meninggalkan tempat ini. Segera setelah itu, dunia berubah. Di atas 9 langit, tidak ada istana, tidak ada makhluk abadi, yang ada hanyalah bukit-bukit yang sangat besar. Di tempat seperti apa dia berakhir? Bumi merah tua tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Bukit-bukit besar terletak di sini satu demi satu, menutupi segala sesuatu di depan. Bumi ini sepertinya berlumuran darah, mau tak mau orang membuat asosiasi ini dari warnanya. Pada awalnya, Sihao tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah mengamatinya dengan cermat, dia merasakan gelombang keterkejutan. Bukankah bentuk bukit-bukit ini agak aneh? Mengapa kuburan itu tampak seperti kuburan besar? Dia masih maju, terus maju. Akhirnya, dia memasuki kedalaman bukit ini. Sebuah lorong, redup dan tanpa cahaya mencapai bawah tanah. Ini adalah istana bawah tanah. Sihao masuk ke dalam dengan langkah besar. Itu tepat di bawah bukit ini. Tempat ini sangat luas, jalannya juga panjang. Berjalan melalui jarak ini juga menghabiskan cukup banyak waktu. Dia akhirnya mencapai akhir. Cahaya warna-warni naik, esensi spiritual meningkat dengan padat. Namun, rambut Sihao berdiri karena marah. Dia langsung tercengang. Pada saat ini, dia yakin bahwa bukit-bukit yang menutupi tanah itu adalah makam kuno yang besar. Itu karena peti mati batu giok terbentang sejauh mata memandang. Ini semua adalah peti mati kuno, jarak antara masing-masing peti mati cukup jauh. Semuanya bersinar, energi dao abadi merembes keluar darinya. Beberapa peti mati itu transparan. Sihao berjalan maju dengan kaget, tiba di depan peti mati. Dia dengan hati-hati melihatnya, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, mulutnya menjadi kering. Apa itu tadi? Mayat, darahnya bersinar, energi abadi menyebar darinya. Ia tidak memiliki kepala, hanya batang tubuh. Namun, selama ini tidak membusuk. Ahli macam apa ini? Sihao mulai curiga. Apakah ini masa lalu yang abadi? Namun, peti mati ini terbentang sejauh mata memandang. Tidak hanya ada satu atau dua dari mereka. Dia sangat terguncang. Dia menahan semua pertanyaan yang dia miliki, dan sambil membawa emosinya yang tidak bisa tenang, berjalan menuju peti mati batu giok lainnya. Di dalamnya ada mayat tanpa kepala lainnya, luka di lehernya mulus. Cukup banyak darah yang mengalir keluar. Bagian dalam peti mati itu berwarna merah cerah dan tembus cahaya seperti lahar, tetapi juga seperti batu giok merah. Sihao benar-benar sangat terkejut. Adegan macam apa ini? Dia benar-benar memasuki tempat seperti ini.
Dia melihat ke dalam beberapa peti mati, dan semuanya seperti ini, tubuh tanpa kepala dengan darah cemerlang, cahaya warna-warni ilahi melonjak. Apakah ini abadi? Kenapa seperti ini? Si Hao berteriak keras. Saat berikutnya, ketika dia melihat lagi, pemandangan berubah. Di dalam peti mati batu giok di sampingnya, mayat tanpa kepala menghilang, meninggalkan sebuah buku kuno batu giok, serta benih abadi yang misterius. Dia terkejut. Dia berbalik, buru-buru melihat ke arah peti mati yang baru saja dia lewati. Peti mati lainnya juga seperti ini. Mayat di dalamnya menghilang, masing-masing meninggalkan kitab suci dan benih abadi. Semua peti mati itu dipahat dari batu giok, desainnya yang sederhana dan kuno membawa kecemerlangan yang berkilauan. Buku giok itu misterius, dikelilingi kabut-kabur dan cahaya warna-warni. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah buku-buku Dao berharga yang ditinggalkan dari era besar terakhir. Mata Si Hao berkedip dengan cahaya ilahi, pikirannya naik dan turun. Dia segera mengerti, ini adalah tempat warisan. Di balik tembok keputusasaan, di atas 9 langit ada secercah cahaya, secercah harapan bagi mereka yang mengejarnya. Inilah tepatnya hal itu. Metode budidaya di era besar terakhir. Si Hao tergerak. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa metode era besar terakhir itu. Dia telah mendengar bahwa mereka berbeda dari dunia ini selama beberapa waktu, alasan utama karena mereka membudidayakan dengan mengandalkan benih abadi. Dia menghasilkan tubuh spiritual, memerintahkannya untuk maju dan menguji peti mati kuno. Tubuh aslinya berada cukup jauh untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Si Hao terkejut. Tiba-tiba ia tidak bergerak, tidak membuka peti mati giok. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan peti mati, bahkan seluruh gunung pun bisa terangkat. Ketika dia menggunakan hukum alam, peti mati batu giok semakin bersinar, kekuatan rahasia berputar-putar, menolaknya. Tidak ada cara untuk membuka peti mati. Ini berarti dia tidak bisa mendapatkan buku giok ini. Apa maksudnya ini? Si Hao berdiri di depannya, lalu berjalan mengelilinginya. Karena dia berhasil datang ke sini, masuk akal untuk berasumsi bahwa dia seharusnya bisa mendapatkan keberuntungan alam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Ada peti mati kuno lainnya di depan, tetapi perbedaan antara masing-masing peti mati cukup besar. Jumlah warisan di sini tidak bisa dianggap sedikit, setidaknya harus berjumlah beberapa lusin. Dia terus-menerus mencoba beberapa kali, tetapi tidak ada satupun peti mati yang menunjukkan reaksi apapun, tidak ada cara untuk membukanya. Si Hao tidak memaksakan sesuatu, karena masih ada lagi yang harus dilakukan. Dia melanjutkan ke depan. Warna peti matinya menjadi berbeda, semuanya milik batu giok kuno yang langka. Selain itu, ketika dia melihat ke dalam mereka, dia menemukan bahwa mereka semua membawa mayat tanpa kepala, tubuh daging mereka tidak membusuk, darah masih mengalir dengan vitalitas, seolah-olah akan tumpah dari peti mati. Begitu banyak ahli tak tertandingi yang meninggal di masa lalu? Si Hao terguncang. Darah orang-orang di sini berkilauan, masih berkilau dan cerah. Mereka jelas bukan makhluk abadi biasa, sangat mungkin. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan. Beberapa lusin peti mati, kekuatan bertarung hebat macam apa ini? Bahkan jika mereka bukan makhluk abadi, mereka masih merupakan keberadaan terlarang di puncak Dao Agung, sungguh tak terbayangkan. Namun, mereka semua mati, semuanya dipenggal. Seberapa menakutkankah musuhnya? Apakah ini alasan dibalik keputusasaan yang dirasakan semua orang? Pada saat yang sama, Si Hao mengingat hal lain. Ketika dia mengejar hal yang tidak menyenangkan saat itu, dia sebelumnya berakhir di perahu hitam besar yang berlumuran darah, di atasnya ada kuali batu. Saat itu, dia terguncang, karena dipenuhi dengan kepala, semuanya milik ahli yang tak tertandingi, mungkin abadi. Sekarang, begitu banyak mayat tanpa kepala muncul di sini. Mungkinkah ada semacam hubungan di antara keduanya? Jangan bilang kalau mereka terhubung. Sekelompok ahli tingkat ini meninggal begitu saja, membuatnya sangat ketakutan. Saat dia melihat mayat-mayat tanpa kepala ini, Si Hao sepertinya telah mendengar trompet dari era besar terakhir, suara para ahli yang tak ada habisnya saling mencabik-cabik, makhluk paling kuat menumpahkan darah. Si Hao menggigil kedinginan. Para ahli yang tak tertandingi di masa lalu sekarang semuanya adalah mayat tanpa kepala, darah mereka sudah dingin, semuanya diatur di sini.
Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Segera setelah itu, semua peti mati ini mulai berubah bagian dalamnya. Mayat-mayat itu lenyap, meninggalkan buku giok dan benih abadi. Dia mencoba semuanya, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun peti mati kuno yang terbuka. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Begitu banyak warisan, tetapi dia tidak dapat memperoleh satupun warisan. Si Hao tidak mengeluarkan suara, terus maju. Ketika dia sampai di ujung, dia melihat sebuah altar. Itu sangat luas, membentang di hadapannya seperti gunung besar. Dia dengan hati-hati mendekat, tiba di depannya. Altar ini memiliki semua jenis diagram yang diukir di atasnya, mulai dari makhluk hingga wilayah berbintang, dari setitik debu hingga lautan tanpa batas. Ada penduduk asli di masa lalu, dan bahkan makhluk abadi. Diagramnya sangat kuno, melintasi sungai waktu yang tak ada habisnya. Ini adalah altar dari zaman besar terakhir. Itu menjulang tinggi di sini, begitu besar, tidak diketahui kegunaannya. Jika seseorang menaikinya, mereka akan dapat melihat semua peti mati. Si Hao berjalan mengitarinya. Pada akhirnya, dia terbang ke udara, tiba di puncak altar ini. Tidak ada kelainan atau bahaya apapun yang terjadi. Sebuah benda disucikan di bagian atas altar. Pikiran si Hao melonjak, matanya langsung bersinar. Di tempat seperti ini, di atas altar kuno yang megah, ada sesuatu yang dipersembahkan sebagai upeti. Di altar, energi kacau memenuhi udara, pemandangannya luar biasa dan tidak biasa. Selain hal itu, tidak ada yang lain. Si Hao bergegas dengan langkah besar, meraih ke depannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil kotak giok. Itu cukup ringan, dan dia tidak terhalang sama sekali. Apakah ini kesempatanku? Pikirannya bergerak. Dia berhasil melewati wilayah peti mati kuno ini, namun tidak memperoleh apapun, langsung mencapai akhir. Sekarang, hanya setelah naik ke altar dia mendapatkan sesuatu. Apalagi altar kuno ini sangat luas, mampu menghadap segalanya, megah dan luar biasa. Pikirannya tergerak. Mau tak mau dia menjadi penasaran, ingin membuka kotak giok ini, melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Namun, ketika dia mengerahkan kekuatan, kotak giok itu bersinar, dan ada ukiran samar dan tidak jelas yang muncul. Seolah-olah ada suara yang terdengar di benaknya. Ingin membawa ini pergi. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kualifikasi atau tidak. Pikiran si Hao bergetar. Bukankah ini sudah terlambat? Membutuhkan kualifikasi, dia sudah berhasil sampai ke sini, namun masih ada batasan. Segera setelah itu, dia menggigil dalam hati, lapisan merinding menutupi kulitnya. Dia merasa bencana besar sedang terjadi. Dia segera bangkit, ingin melarikan diri. Namun, dia terkejut karena kakinya tidak bisa bergerak dari altar, menempel kaku di permukaan altar, bahkan tidak mampu mengambil setengah langkah. Sejak dia mendapatkan kotak giok itu, dia sudah terikat di tempatnya, sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, altar mengeluarkan seberkas cahaya. Seolah-olah pedang abadi muncul satu demi satu, semuanya bersinar saat menembus kehampaan. Untaian demi untaian energi kacau memenuhi udara, membuat tempat ini tampak semakin misterius. Si Hao tidak bisa pergi. Sementara itu awan di altar menghasilkan awan merah beraneka warna, menampilkan kekuatan misterius, secara tak terduga mulai memurnikannya. Si Hao mengeluarkan erangan teredam, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan ini. Akhirnya, dia secara bertahap mengangkat kakinya, tetapi tekanan yang tak terbatas segera melonjak, memenjarakannya. Hong! Dia ditekan ke bawah, seluruh tulang belakangnya hampir patah, membungkuk ke bawah. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Dia duduk di sana, menegakkan punggungnya, menggunakan teknik tertinggi miliknya yang berharga, serta 10 kemampuan ilahi yang kejam dan metode Dewa Willow. Dia mempertaruhkan segalanya. Sudah mencapai titik ini, jadi bagaimana mungkin ada hal yang tidak terduga? Dia pasti tidak akan melepaskan kotak giok itu, harus membawanya pergi. Di altar, cahaya warna-warni dan energi kekacauan menekan Si Hao, membentuk sangkar, berubah menjadi kuali, menekannya di dalam. Ingin menyempurnakanku? Si Hao terkejut. Namun, dia tidak merasa takut. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya saat ini, harus berjuang sampai akhir. Dia harus menampilkan bagiannya yang luar biasa.
Karena yang disebut kualifikasi disebutkan, maka ini adalah uji coba dan penilaian. Dia harus bisa melewatinya. Hong! Guntur surgawi meletus, kilat terjalin di dalam kuali itu, semuanya merobohkan tubuh Si Hao. Kemudian, nyala api yang besar muncul, membakar tubuhnya. Setelah itu, air yin yang besar mengalir, menenggelamkannya ke dalam. Si Hao tersentak. Pada saat ini, bahkan seseorang sekuat dia hampir tidak bisa mengatasinya. Semua jenis kekuatan muncul, semuanya merupakan ekstrim dari domain yang berbeda. Saat itu juga, dia mengalami beberapa ratus serangan. Jika itu adalah orang biasa, lupakan tentang bertahan, mereka tidak akan hidup saat ini. Mereka akan segera berubah menjadi abu. Hong! Entah berapa lama waktu telah berlalu, gundukan kekacauan utama runtuh, sangat berat, cukup untuk menghancurkan bintang-bintang di langit. Si Hao segera muntah darah, tulangnya patah dan tendonnya patah. Lupakan dia, bahkan Dewa Surgawi pun akan merasa ngeri melihat gundukan kekacauan utama ini. Benda yang berasal dari kekacauan primal ini dapat disempurnakan menjadi artefak berharga yang tak tertandingi, sehingga secara alami mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung, sungai, bintang, dan lainnya. Tubuh Si Hao sangat kuat, namun dia masih tidak bisa bertahan. Itu karena gundukan kekacauan utama ini terlalu besar, terlalu berat. Peu. Segera setelah itu, Si Hao diremukan hingga dagingnya compang-camping, tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Setelah sekian lama berlalu, barulah gundukan tanah itu hilang. Jika itu adalah orang aneh kuno biasa di sini, orang itu pasti sudah mati sekarang, bahkan tidak meninggalkan tubuh yang hancur. Dengan suara api emas melonjak. Energi darah melonjak dari dalam tubuh Si Hao, mengalir deras. Dagingnya mengeluarkan suara pipak, tulang yang patah menjadi putih bersih dan berkilau, mulai menyambung kembali. Ini adalah teknik Dewa Willow, yang membuat vitalitasnya saat ini bersemangat. Meski terluka, ia bisa segera mendapat nutrisi, bisa cepat pulih. Inilah yang saat ini paling ditentang oleh surga tentang teknik ini. Dewa Willow sebelumnya mengalami bencana, berubah menjadi benih, dan kemudian mengalami sambaran petir, berubah menjadi sepotong kayu kering. Namun, ia bangkit kembali berulang kali, semua karena tekniknya yang membuat sumber kehidupannya menjadi menakjubkan, mampu melakukan kelahiran kembali. Begitu tubuh Si Hao baru saja pulih, sebuah batu berwarna hitam pecah, hanya seukuran batu giling, namun langsung membuat tulangnya patah dan uratnya patah, hampir meremukkannya menjadi pasta berdarah. Ini adalah, dia terkejut. Ini adalah batu dunia. Sepotong batu yang memiliki nilai tak terukur, sesuatu yang bahkan akan membuat mata makhluk abadi terbakar oleh hasrat. Inilah yang dia hadapi. Namun, terlepas dari apakah itu gundukan kekacauan awal atau bongkahan batu dunia ini, tak satu pun dari mereka nyata, semuanya dihasilkan dari hukum alam. Namun, kekuatan yang dikandungnya adalah nyata. Peng! Si Hao dengan sungguh-sungguh mengoperasikan tekniknya, dagingnya pulih dengan cepat. Namun, batu dunia ini hancur lagi. Meskipun dia menggunakan teknik berharga untuk menghadapinya, dia tetap saja terpukul. Dia batuk darah lagi, dagingnya menjadi compang-camping. Begitu saja, dia menghadapi ini beberapa kali, hampir berubah menjadi pasta berdarah. Uji coba ini sungguh aneh. Si Hao tahu bahwa ini pasti sesuatu yang disiapkan untuk individu dengan 3 untaian energi Dao abadi. Jika tidak, raja kuno lainnya pasti akan terbunuh setelah datang ke sini. Pada saat ini, bahkan dia hampir tidak tahan lagi. Banyak simbol muncul di permukaan tubuhnya. Pohon willow emas muncul di belakangnya. Energi darah melonjak. Dia memulihkan tubuhnya yang terluka, tetapi cukup jelas jika dia terus seperti ini, sumber energinya akan terluka parah. Tidak ada teknik yang datang tanpa biaya. Seseorang harus menggunakan esensi dasar mereka sendiri untuk mendukungnya. Si Hao merasa seolah-olah waktu berjalan mundur dengan sangat lambat, seolah-olah 1 hari berlalu seperti 1 tahun. Bahkan seseorang dengan potensi sebesar dirinya merasakan rasa sakit yang sulit untuk ditahan. Saat ini, pedang yang terbuat dari hukum alam menebas roh primordialnya dari kehampaan satu demi satu. Dia tertahan di altar, hanya mampu bertahan secara pasif. Setelah itu, energi logam menyebar keluar. Ini adalah cairan yang terbentuk dari emas abadi setelah dimurnikan. Itu menetes dari kehampaan, mendarat di tubuhnya.
Ini bukan cairan logam biasa. Semuanya membawa energi abadi. Penuh kebencian. Si Hao ingin mengutuk. Macam apa yang menciptakan percobaan ini? Itu terlalu menyiksa, satu kecelakaan mengakibatkan tubuh dan jiwa musnah. Akhirnya, setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, altar menjadi damai kembali. Dia akan menghilang, dagingnya hancur parah, tulangnya patah, tubuhnya benar-benar berantakan. Si Hao tidak bisa bergerak sedikit pun, tetapi pada akhirnya, dia berhasil melewatinya. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, Si Hao akhirnya bisa bergerak lagi. Cedera yang diterimanya kali ini benar-benar tidak terduga. Tempat keberuntungan alam sebenarnya sangat mencengangkan, cobaan yang sangat menakutkan. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri. Jika bukan karena 3 helai energi abadi yang mengelilinginya, membuat dagingnya sangat kuat, dan fakta bahwa dia mengalami baptisan kesengsaraan petir yang paling kuat, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia duduk di sini, diam-diam memulihkan diri. Hanya ketika tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, darah esensinya pulih sepenuhnya ke puncaknya barulah dia bangun. Saat ini, tubuh Si Hao tidak lagi berkilauan dengan kilau emas, melainkan memulihkan warna normalnya, namun masih tembus cahaya seperti batu giok, cerah seperti emas abadi. Saat itu, setelah mengolah teknik Dewa Willow, tubuhnya akan menampilkan warna emas dari waktu ke waktu, sebuah fenomena yang agak aneh. Sekarang, semuanya normal. Bahkan saat mengoperasikan teknik itu, warna kulitnya tetap tidak berubah. Dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa dia telah mencapai tahap akhir dari alam dewa sejati, sampai pada titik di mana dia hampir berada di lingkaran besar. Kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Berapa lama waktu telah berlalu, namun dia sudah mendapatkan hasil dao seperti ini. Saya sudah melakukan banyak persiapan, tapi kecepatan seperti ini masih terlalu cepat. Saya belum menyiapkan semua benda keilahian yang dibutuhkan sebelum memasuki alam kultivasi berikutnya. Aku akan mencarinya segera setelah aku keluar dari tempat ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memegang kotak giok di tangannya. Dia mencoba membukanya beberapa kali, tetapi tetap tidak bergerak. Hal ini membuatnya cukup terkejut. Setelah menganalisisnya dengan cermat, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu sebenarnya karena budidayanya tidak cukup, tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Aku sudah dekat dengan lingkaran besar alam dewa sejati, dan akan memasuki level berikutnya, namun aku tidak memiliki kualifikasi untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia sangat terkejut. Setelah mencari di sekitar altar, dia memastikan bahwa tidak ada yang lain. Karena itu, dia menyingkirkan kotak giok itu dan melompat dari altar besar. Beberapa lusin peti mati kuno, masing-masing membawa buku dao dan benih abadi. Mata Si Hao terbakar oleh hasrat. Mengapa dia tidak bisa memindahkan satupun peti mati? Meskipun dia merasa bahwa benda di dalam kotak giok itu seharusnya lebih berharga, sudah cukup, ketika dia melihat begitu banyak warisan yang diletakkan di hadapannya, dia masih merasa sedikit kesal. Ada begitu banyak kitab suci di depannya, masing-masing cukup untuk memicu keributan besar di dunia luar. Bahkan membuat mata para master sekte besar menjadi merah karena keserakahan, namun dia tidak bisa mendapatkannya. Si Hao tidak mau. Dari awal hingga akhir, dia mencoba peti mati ini satu demi satu lagi. Namun, pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa dibuka. Hal ini terutama terjadi pada beberapa peti mati kuno di depan altar yang paling tidak biasa. Mereka sangat besar, kitab suci dan benih abadi tidak jelas. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara dao yang bagus dari mereka. Benar-benar tidak mau, kata Si Hao. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia melihat ke arah pintu masuk, melihat dewa yang diasingkan dan 10 raja mahkota menerobos masuk. Kecepatan mereka seperti kilat, sangat cepat, disertai dengan aura yang menakutkan. Mereka segera melihat Si Hao, menemukan bahwa dia sedang mencoba membuka peti mati batu giok. Mereka langsung terpana. Tak lama kemudian, mereka berdua terbangun. Mereka membuka mata surgawi mereka, melihat apa yang ada di dalam peti mati kuno. Keduanya kaget. Kitab suci dao yang bagus? Teks berharga dari keabadian? Keduanya bereaksi pada saat yang sama, bergegas pada saat yang hampir bersamaan, menyerang Si Hao.
Itu karena dalam sudut pandang mereka, peti mati kuno yang dipindahkan Si Hao sangatlah penting. Jika tidak, mengapa dia memilih yang itu? Apakah kalian berdua punya masalah? Ada begitu banyak peti mati, mengapa kamu melawanku? Si Hao sangat marah. Dia sudah merasa tidak puas sejak awal. Hong! Dia tidak menahan diri sama sekali, mengepalkan tangan mereka masing-masing, meningkatkan kecepatan ini. Petir terjalin, semua jenis simbol misterius berkembang. Kekosongan itu terbelah. Namun, tidak ada satupun peti mati kuno yang rusak. Tiba-tiba, dewa yang diasingkan berhenti menyerang, mundur. Itu karena dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada semacam keberuntungan alam yang sedang memanggilnya. Mengapa ini? Dia cukup bingung. Namun, pada saat itu, dewa yang diasingkan mengerti. Di depan altar itu, salah satu peti mati batu giok besar mengeluarkan cahaya, beresonansi dengannya. Ini adalah, dewa yang diasingkan segera bergegas mendekat. Pada saat yang sama, 10 Raja Mahkota juga bereaksi, memperlihatkan ekspresi terkejut. Di depan altar, peti mati kuno besar lainnya juga bersinar, beresonansi dengannya, membuat hatinya jernih. Ada fluktuasi misterius yang selaras dengannya. 10 Raja Mahkota pindah, berdiri di depan peti mati kuno ini, tidak menggerakkan kakinya lagi. Apakah ini kitab suci yang abadi? Itu benar-benar beresonansi dengan mereka? Apakah itu memilih mereka? Si Hao merasa sangat sedih. Dia mencoba segalanya, namun tidak ada satupun peti mati yang memperhatikannya. Namun, begitu keduanya masuk, mereka menimbulkan reaksi aneh. Ini membuatnya sangat kesal. Bahkan dengan kotak giok di tangannya, dia masih merasa kesal. Kenapa mereka tidak memilihku? Dia meraung, suaranya seperti guntur, mengguncang seluruh negeri kuno ini. Raungan besar ini membangunkan dewa yang diasingkan dan Raja 10 Mahkota. Mereka mengulurkan indera keilahian mereka yang kuat, menyapu tempat kuno ini, dan kemudian mereka merasa terkejut. Semua peti mati kuno memiliki buku batu giok, tidak hilang. Namun, Huang datang lebih awal dari mereka, namun tidak dapat memperolehnya. Hong! Ning Chuan membantai, diagram surgawi bersinar, membawa bintang-bintang besar satu demi satu. Seolah-olah hamparan kosmos kuno turun ke sini. Begitu dia masuk, peti mati kuno segera menampilkan cahaya warna-warni. Itu juga merupakan peti mati kuno di depan altar, mengeluarkan riak, menyebar ke arahnya. Dia langsung terpilih. Saat Si Hao melihat pemandangan ini, matanya menjadi lebih merah. Dia benar-benar marah dengan peti mati batu giok ini, tidak bereaksi sama sekali. Pada akhirnya, yang lain diberi imbalan, begitu mereka datang. Anak 6 kecil, ambil tinjuku. Keberuntungan alami ini milikku. Si Hao meraung, menyerbu ke arah 6 Raja Mahkota Ning Chuan. Dia benar-benar kesal, melepaskan serangan ganas. Orang seperti apa Ning Chuan itu? Dia dengan cepat memahami situasinya. Ada beberapa lusin kitab suci, tetapi keturunan darah orang berdosa tidak dapat membawa satupun. Bahkan seseorang yang menyendiri seperti dirinya tidak bisa menahan senyum tipisnya. Kamu berani mengejekku? Mati! Suara Honglong terdengar. Tangan kiri Si Hao menghasilkan tinju reinkarnasi, tangan kanannya menghasilkan tinju kaisar petir. Fragmen waktu dan kilat terjalin, meledak ke arah Ning Chuan. Keduanya bertarung dengan kejam, berusaha sekuat tenaga. Sementara itu sekarang, Si juga telah tiba. Dia telah memperoleh pengakuan peti mati kuno, yang saat ini memahami area itu, akan mendapatkan buku Dao. Kemudian, orang-orang aneh kuno lainnya datang, menerobos masuk ke tempat ini. Beberapa peti mati kuno bersinar satu demi satu, memilih para jenius yang menguasai surga. Aku akan mati karena marah. Bahkan mereka yang tidak memiliki energi abadi pun dipilih, mengapa mereka mendapatkannya? Di mana kitab Daoku? Si Hao meraung marah. Saat ini, semua orang yang datang tahu apa yang telah terjadi. Semuanya ingin tertawa terbahak-bahak. Yang datang lebih dulu sebenarnya tidak mendapat pengakuan apapun, tidak ada kitab suci yang memilihnya. Sudut mulut mereka bergerak-gerak, menahan keinginan untuk tertawa. Mereka menganggap ini lucu. Makhluk tertinggi dalam satu generasi Huang, secara tak terduga tidak terpilih, tidak ada kitab suci yang memilihnya. Wajah Si Hao menunjukkan kemarahan, tapi dia tidak merasa kesal di dalam.
Dia memang merasa sedikit kesal, tapi alasan utamanya adalah untuk menampilkan pertunjukan. Saat ini, kotak giok tidak bisa diekspos, atau dia pasti akan diserang dari semua sisi. Itu sebabnya dia bertarung mempertaruhkan segalanya melawan Ning Chuan, pertempuran yang intens. Yang pertama adalah menyembunyikan keberadaan kotak giok, yang kedua adalah menghentikan musuh bebuyutannya untuk mendapatkan warisan. Kemudian, semakin banyak orang datang, karena Siha menerobos tembok keputusasaan, membuat jalan. Mereka yang berada di belakang tidak dihalangi. Chang Gongyan dan Cao Yusheng juga tiba, menyampaikan kepadanya bahwa tembok alam telah hancur. Beberapa ahli dari dunia luar membantai mereka menuju Immortal Ancient, jadi mereka harus membuat rencana sebelumnya. Pikiran Si Hao sangat terguncang, meninggalkan Ning Chuan. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, tapi dia juga tidak bisa pergi begitu saja. Dia mencoba membuka peti mati itu lagi. Semakin banyak orang yang datang. Semua orang tahu bahwa Huang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keberuntungan alam terbesar, tidak dapat memperoleh satu pun kitab suci. Beberapa orang benar-benar tidak bisa menahan diri, merasakan kegembiraan yang tiada tara, merasakan kegembiraan atas musibahnya. Kenyataannya, Si Hao juga mencibir di dalam, diam-diam berkata, tertawa saja, barang aslinya sudah ada di tanganku. Boom! Dia tiba di depan peti mati yang sangat besar, dengan paksa menempatinya. Dia bersiap melakukan segala yang dia bisa untuk membawanya pergi. Tepat pada saat ini, Cao Yusheng berlemak berlari sambil menghentakkan pantatnya, sedikit bersemangat, tetapi juga merasa sedikit bersalah, menandakan bahwa peti mati kuno ini memanggilnya. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, dengan marah menendang peti mati ini. Berhenti. Bersikaplah lebih lembut. Inilah yang saya andalkan untuk menjadi abadi. Si gendut itu berteriak keras, merasakan sakit yang luar biasa. Anda? Apa yang Anda tertawakan? Kamu berani mengejekku? Si Hao berbalik, menatap ke arah orang-orang di kejauhan. Kamu boleh pergi, semua yang ada di peti mati kuno ini adalah milikku. Wajah orang itu langsung menjadi pucat. Meski statusnya luar biasa, dikenal mampu melakukan perjalanan tanpa hambatan melintasi 3.000 provinsi, namun saat menghadapi Huang, ia tetap diliputi rasa ketidakberdayaan. Dengan suara hong, Si Hao mengirimnya terbang, berdiri di depan peti mati kuno itu. Namun, apapun yang dia lakukan, itu tetap tidak berguna. Penuh kebencian. Dia menendang peti mati kuno itu dengan keras, lalu dia berbalik, meninggalkan tempat ini, melihat ke arah yang lain. Saat ini, tidak ada yang berani tertawa, semuanya diam karena takut. Raja Iblis ini tidak bisa mendapatkan kitab kuno abadi, jadi jika dia menargetkan mereka, menggunakannya untuk melampiaskan amarahnya, maka itu akan sangat sial. Kamu, minggir. Biarkan saya melihat peti mati giok ini. Si Hao menunjuk ke depan. Dia mencoba merebut peti mati orang lain beberapa kali, tetapi dia tidak dapat memperoleh warisan apapun. Hong Long. Tiba-tiba, Raja Abadi dan 10 Raja Mahkota secara bersamaan membuka peti mati kuno mereka. Buku kuno giok dan benih abadi itu terbang dengan sendirinya, mendarat di tangan mereka. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat membaca kata-kata dalam kitab suci, tidak dapat membuka buku giok. Kemudian Ning Chuan, Si, Cao Yusheng dan Chang Gongyan juga berhasil. Peu. Tiba-tiba terdengar suara dari samping mereka. Seseorang memperoleh pengakuan itu dengan membuka peti mati kuno. Namun, begitu mereka mendapatkan buku giok itu, mereka langsung meledak. Buku kuno dan benih abadi meluncur ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, menerobos istana bawah tanah, menghilang dari tempat ini. Yang lain tidak dapat menghentikan ini meskipun mereka menginginkannya. Kemudian, peristiwa seperti ini terjadi terus-menerus sehingga mengejutkan banyak orang. Semua orang akhirnya menyadari bahwa jika seseorang tidak mengolah energi abadi, bahkan jika mereka cocok dengan dao budidaya dan teks kuno, setelah membuka peti mati, mereka tetap tidak bisa mendapatkan warisan, malah meledak dan mati sendiri. Ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Siapa yang berani bekerja sama dengan saya? Jika kamu membuka peti mati kuno, aku akan menyembunyikan kitab suci. Si Hao berteriak keras, tampak sangat cemas. Banyak orang menjadi diam. Siapa yang berani mencobanya? Tidak sedikit orang yang mundur. Meskipun kitab suci adalah warisan yang sangat bagus dan tak tertandingi,
kehidupan mereka lebih penting. Menurutmu kamu akan pergi kemana? Si Hao berteriak. Mereka yang datang kemudian tidak tahu bahwa jika mereka tidak mengolah energi abadi, mereka tidak dapat membuka peti mati dan memperoleh buku-buku tersebut. Pada akhirnya, mereka meledak. Begitu tulisan suci itu muncul, si Hao mengambil tindakan, bergegas ke depan. Tanpa diduga, kitab kuno ini tidak lolos, malah ditarik ke dalam wadah batu giok, menjadi tidak aktif. Peng! Si Hao memukul peti mati, menghasilkan cahaya yang tak ada habisnya. Selain itu, kali ini peti mati kuno tersebut justru berguncang beberapa kali. Itu bergerak. Setelah dibuka, segelnya rusak. Bolehkah aku membawanya pergi? Si Hao sangat bersemangat. Namun, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tetap tidak bisa membuka peti mati giok itu. Pada akhirnya, dia mengeluarkan suara gemuruh yang besar, menggunakan semua yang dia miliki, dengan paksa mengangkat peti mati kuno ini. Kekuatan ilahi semacam ini mengejutkan semua orang. Energi darah yang dia keluarkan cukup untuk membuat banyak dewa sejati gemetar dan jatuh lemah ke tanah. Alasan mengapa peti mati kuno ini bisa diangkat sepenuhnya karena segelnya rusak. Namun, meskipun demikian, si Hao masih merasa sangat tegang, sangat sulit untuk dibawa. Seluruh wajahnya dipenuhi keringat. Membuatku marah sampai mati. Pergi. Si Hao mengeluarkan tangisan aneh. Sambil membawa peti mati kuno ini, dia mulai berlari keluar. Itu karena dia tahu ahli dari dunia luar juga telah masuk, jadi dia harus meninggalkan tempat ini. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Semua orang menjadi tercengang. Setiap orang memperoleh kitab suci, benih abadi, namun ia langsung membawa peti mati, membawanya sambil berlari. Sungguh aneh. Dalam perjalanannya, banyak orang yang memperoleh kabar, tidak tahu apakah mereka harus bersukacita atas musibahnya atau merasa terkejut. Huang benar-benar aneh.